Halo, apa kabar kalian semua? Masih galau? Move on dong bro. Nah, daripada kalian galau dan pikiran kalian gak karuan, mendingan nonton alur cerita film dari Bang Upan. Karena Bang Upan akan melanjutkan film The Purge 2013 yang minggu lalu telah Bang Upan upload. Nah, pada video kali ini Bang Upan akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Purge Anarchy yang rilis pada tahun 2014. Di mana film ini merupakan lanjutan dari film The Purge 2013. The Purge Anarchy mengisahkan pemerintah Amerika Serikat pada masa depan yang memiliki satu program. Program yang dilakukan secara rutin sekali setahun itu bernama Hari Pembersihan atau The Purge, di mana orang yang memiliki dendam, benci, atau apapun itu namanya bisa meluapkan dengan cara melukai, bahkan membunuh orang yang menjadi targetnya. Karena hal itu merupakan hal yang legal selama 12 jam. Pada hari itu, layanan polisi, rumah sakit, dan sarana publik lainnya akan ditutup total. Program itu merupakan salah satu cara pemerintah mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di negara tersebut. Keren, TOP lah kalau ada program kayak gitu, mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dan go! Film dimulai dengan seorang wanita yang berambut keriting yang bernama Eva yang sedang bekerja sebagai pelayan. Di sana, seperti biasa, dia melayani pelanggan sembari menonton TV yang memberitakan perihal pembersihan tahunan. Di sana dan temannya yang mengatakan agar dirinya tetap aman di malam pembersihan tersebut. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Di scene yang lain, kita melihat anaknya yang bernama Kelly dan kakeknya yang sedang menonton siaran dari kelompok yang tidak pro terhadap pembersihan tahunan yang dipimpin oleh Mr. Camilo Jones. Dia adalah seorang tokoh yang menolak dan mengecam NFA sebagai pembantai warga miskin. Sesampainya di rumah, Eva seperti biasa membelikan obat untuk ayahnya karena memang orang tuanya itu mengidap penyakit yang sudah parah. Dan ditambah keadaan ekonomi keluarga mereka sedang krisis. Sudah menjadi keseharian mereka ribut-ribut masalah keuangan. Tapi di lain sisi ayahnya juga tidak tega melihat anaknya untuk banting tulang hanya untuk membeli obatnya. Lanjut, Bang Pan kenalkan kepada kalian belum? Nama Om ini adalah Leo. Di sini kita bisa tebak kalau Om Leo ini akan ikut serta dalam pembersihan. Dia telah mempersiapkan senjata yang akan ia bawa. Tapi kemudian kita diarahkan ke sebuah foto yang dimana di foto tersebut Leo dan anaknya. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ngarah ke sana? Kayaknya penuh misteri gitu kan. Tak lama kemudian datang seseorang dan ternyata itu adalah mantan istrinya yang melihat bahwa Leo menempel banyak foto di dinding. Yang berkata kepada Leo, ia tak harus melakukannya karena itu tak akan merubah apapun. Tapi ia bilang bahwa mantan istrinya harus pergi bersama keluarga barunya. Di sini Bang Upan dapat simpulkan bahwa Leo kehilangan putranya yang diakibatkan oleh orang yang difoto tersebut. Dan di hari itu juga Leo akan balas dendam. Di tempat lain kita dapat melihat tokoh lainnya, yaitu dua orang sejoli yang bernama Sam dan Liz. Tampak hubungan mereka memang lagi marahan ya bro. Kayak ada masalah intens gitu ya. Mereka sendiri akan pergi ke sebuah supermarket untuk berbelanja. Saat setelah selesai berbelanja dan kembali ke mobilnya, Sam tiba-tiba dibodi oleh seorang yang memakai topeng. Dan ia pun kaget. Karena ada apa gitu, nggak ada hujan, nggak ada angin, main tabrak-tabrak aja. Padahal jalan luas gitu kan. It's unlocked. No, it's not. There. Dan orang itu pun dengan santainya kembali berkumpul bersama kelompoknya. Sini kita sudah bisa tebak ya bro, bakalan pasti ada sesuatu ini. Terlihat juga mereka akan berpartisipasi acara pembersihan nanti malam. Mereka pun bergegas pergi karena sudah tidak nyaman berada di sana. Kembali ke Eva, di sini kita bisa lihat
bahwa anaknya sangat suka menonton Carmelo Jones yang sangat menentang tradisi pembersihan tersebut. Dia sangat membenci Porsche dan mengatakan bahwa semua orang harus melawan balik. Hal ini mempengaruhi pola pikir Kelly Youngblood. Tanpa mereka sadari, ayahnya meletakkan sebuah surat dan kemudian diam-diam pergi tanpa sepengetahuan mereka. Di luar, ayah Eva telah ditunggu oleh sebuah mobil mewah. Sen dan pacarnya di jalan pulang, tiba-tiba mobil mereka berhenti, seperti ada masalah. Padahal pembersihan tahunan akan segera dimulai dan mereka berada di pusat kota. Ya, bahaya itu. Saat mobil mereka diperiksa, ternyata ada yang sengaja merusak mobilnya. Tak lama, datanglah sekelompok orang tadi yang membody Sen. Kayaknya mereka ini sudah diincar ya. Dan kalau kita lihat dari gesturnya bahwa mereka lah yang sengaja merusak mobilnya. Karena tak punya pilihan, mereka berdua kabur. Di tempat lain, Leo sudah keluar dengan mobil kerennya. Dengan raut muka penuh dendam, dia siap memburu orang yang telah membunuh anaknya. Tak lama, pembersihan tahunan seperti biasa disiarkan ke seluruh penjuru kota. Sirene pun berbunyi, tanda tradisi tahunan dimulai. Yang menarik di pembersihan kali ini ialah banyak muncul partisipan yang lebih berani. Gak membosankan orang-orang nanti. Leo yang berkeliling pun sudah ada orang yang melakukan tindakan kriminal. Namun, dia memilih mengacuhkannya. Karena tujuan ia malam ini adalah balas dendam ke orang yang telah membunuh putranya. Di sisi lain, Sen dan pacarnya merasa ketakutan dan berusaha mencari tempat perlindungan. Karena keadaan kota makin brutal dan ditambah mereka diincar oleh orang-orang bertopeng tadi. Di tempat lain, Eva yang sedang menyiapkan makan malam dikejutkan oleh teriakan anaknya yang melihat surat dari kakeknya. Tertulis di sana, sang ayah sudah tak mau menjadi beban bagi Eva karena di malam itu ia akan menjadi martir bagi orang kaya dan imbalannya adalah uang dengan nominal yang besar, di mana uang tersebut akan ditransfer ke rekening Eva. Eva pun menjelaskan dengan perasaan sedih kepada anaknya bahwa begitulah cara orang-orang kaya melakukan pembersihan. Mereka membeli orang-orang yang sakit dan miskin guna dijadikan media pensucian jiwa mereka. Lagi-lagi orang miskin jadi korban. Namun, tiba-tiba mendengar bahwa ada truk yang berhenti di depan apartemen mereka. Selain itu juga, truk tersebut membawa pasukan dan bersenjata lengkap. Di saat itulah ada yang mendobrak pintu apartemen mereka. Ternyata Diego. Dia merupakan tetangga Eva dan dia sendiri akan melakukan pembersihan dengan memilih Eva dan anaknya untuk menjadi korban. Pada akhirnya Diego dapat menemukan Eva sehingga orang edan ini berniat melakukan nikmatnya duniawi. Tapi nggak jadi ya bro. Akan tetapi tentara tadi sudah sampai di apartemen Eva bro. Dan Diego dengan beraninya menantang tentara tadi. Dan akhirnya tewas. Nope dia nih. Nope. Eva dan Kelly pun bersembunyi di dalam lemari. Tapi apesnya mereka berdua dapat ditemukan oleh tentara tadi. Dan langsung dibawa secara paksa. Hal itu sendiri adalah perintah dari pimpinan mereka. Tampak para tentara membunuh seluruh penghuni apartemen tersebut. Secara kebetulan, Leo melintas di apartemen mereka dan melihat keributan tersebut. Namun di sini Leo berusaha untuk tidak ikut campur urusan mereka. Karena dia tetap dengan niatnya di awal, yaitu memburu yang membunuh anaknya. Akan tetapi, hati nuraninya berkata lain. Dia akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Eva yang belum. Lagi-lagi, secara kebetulan, Sen beserta pacarnya sampai di mobil Leo dan bersembunyi di dalamnya karena tak punya pilihan lain.
Leo pun beraksi untuk menyelamatkan Eva. Tenang bro, Om Leo ini dah pro player, dia jago. Kayaknya sering main solo versus squad. Setelah dirasa aman, Leo mengajak Eva untuk ikut dengannya. Dan tiba-tiba di mobil terjadilah ketegangan karena Leo melihat ada Sen dan pacarnya di mobil tersebut. Keributan pun terjadi. Dengan tak terduga, pimpinan tentara tadi belum mati, sehingga akan menembak mereka. Dan di lain sisi, kelompok bertopeng tadi juga telah sampai di sana. Mereka pun langsung tancap gas dari sana untuk menghindari hal buruk. Shut up, bro! Shooting at the motorcyclists, they're turning! Di jalan, mobil Leo mengalami rusak parah dikarenakan mesin mobilnya terkena tembakan sebelumnya. Mereka pun berhenti di sebuah gang dan terlihat bahwa peluru pimpinan tadi telah melubangi mesinnya. Leo pun menyuruh Eva, Kelly, Sen, dan Liz untuk dan melakukan apapun yang mereka mau. Terserah katanya. Karena Leo merasa jika tetap bersama mereka akan menghambat dirinya. Dan terjadilah perdebatan di sana. Karena Eva dan yang lain merasa aman jika bersama Leo. Tapi tetap saja Leo menolaknya. Namun pada saat ia hendak pergi, Eva memberikan penawaran yang menarik. Bahwa dia memiliki teman yang bisa memberikan mobil yang baru. Mendengar hal tersebut, Leo pun berubah pikiran. Dia akhirnya membuat kesepakatan dengan Eva agar bisa mendapatkan mobil tersebut. Dan Eva beserta dengan yang lainnya tetap bersama, together. Mereka pun lanjut pergi ke rumah teman Eva, dan kondisi jalan sepi dan mengerikan. Saat itu pula mereka melihat seorang pria dikejar oleh kelompok bertopeng tadi. Terlihat pria itu tidak dibunuh, namun diculik. Kayaknya ini ada udang di balik batu, kenapa orang tersebut tidak dibunuh ya. Sialnya lagi, Sen malah menginjak sebuah perangkap, sehingga dia terikat, sulit untuk melepasnya. Kemudian datang banyak orang ke sana. Hal itu membuat baku tembak tak terelakkan. Untungnya Om Leo ini pro player, jadi tanpa silat. Dalam perjalanan menuju rumah teman Eva, di jalan mereka melihat truk trailer seperti di apartemen Eva. Tapi anehnya, semua tentara telah tewas. Tapi tiba-tiba... Oke, lanjut. Mereka pun masuk ke dalam truk tersebut dan melihat bahwa kendaraan itu memiliki komputer yang canggih, di mana ternyata tentara ini dapat mengakses kamera pengawas. Padahal hanya pemerintahlah yang bisa mengaksesnya. Mereka pun tahu bahwa Eva sudah menjadi targetnya karena apartemen mereka sudah ditandai. Wow. Di sana juga terlihat simbol NFA yang telah dicoret. Telah kita ketahui, NFA itu sebagai gerakan perlawanan pimpinan Carmela Jones, orang yang sangat menentang tradisi itu. Tak lama datang satu truk. Mereka pun bergegas pergi untuk kabur. Sampailah di lorong yang gelap. Jalan itu dipilih agar lebih cepat dan aman. Namun tebakan itu salah besar. Wrong. Karena mereka kedatangan orang yang mendukung tradisi tersebut, di mana orang-orang tersebut membawa pelontar api dan membakar para gelandangan di sana. Leo dan teman-temannya berusaha lari sekuat-kuatnya. Pada saat berlari, Eva terjatuh dan membuat Sen dan Liz melindunginya dengan memberi tembakan balasan. Tapi pada saat itu, Sen tertembak ya bro. Untungnya Liz ini juga drop air. Oh my god! I'm fine! Leo yang telah kabur bersama Eva menunggu Sen dan Liz karena mereka tak kunjung menyusul.
Lagi-lagi Sen membuat repot di sini. Mereka pun lanjut berlari menuju apartemen milik teman Eva, dan tak lama mereka akhirnya sampai. Setibanya di sana, kondisi cukup kondusif dan mereka bisa merasa aman walau hanya sebentar ya bro. Di sisi lain, keluarga teman Eva ini ramah dan baik juga. Tapi keluarga teman Eva ini sedikit kurang harmonis. Kayak ada masalah internal antara mereka. Ya gitulah ya, keluarga pasti ada masalah internal. Dan itu dapat dilihat dari tingkah mereka. Dan di sini Leo terus menanyakan Eva terkait mobil yang dimiliki temannya itu. Tapi ternyata Eva telah berbohong pada Leo kalau mobil itu tidak ada. Leo yang kecewa memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pada saat itulah salah satu keluarga rekan Eva menjadi gila. Dia membunuh Tanya, rekan Eva yang di scene awal tadi bro. Dan kondisi rumah langsung riuh. Leo pun bertindak di sini untuk menyelamatkan Eva dan yang lainnya. Dan ini penyelamatan Leo yang kesekian kalinya. This is my right granted to me by my government. Leave him alone, it's mine! Go! Door! 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 Move! Mereka pun berhasil keluar walaupun Eva shock atas kejadian itu. Leo mulai bingung dan emosi karena rencananya menjadi berantakan, nggak karuan. Ditambah Eva membohonginya. Di saat tak tepat itu, ternyata truk lain berhasil mengetahui posisi mereka. Leo akhirnya keluar dan mendengar bahwa pimpinan tentara tadi menyuruh anak buahnya membunuh Leo karena telah melukai dirinya. Dan dia juga ingin Eva dan Kelly karena sudah menjadi target dari awal. Setelah itu, Leo pun menyuruh Eva dan yang lainnya untuk kabur secepatnya. Dari sana, sembari dirinya memantau keadaan. Saat akan menyusul rekannya tersebut, dia malah dihajar oleh orang yang tak dikenal dan kemudian dimasukkan ke dalam box. Ternyata teman-temannya sudah ada di sana. Tak lain dan tak bukan, yang menculik mereka adalah sekelompok bertopeng tadi. Kelly dengan lantang mengatakan kenapa mereka tidak membunuh dirinya saja. Tapi anggota kelompok itu bilang bahwa mereka tidak mau membunuh siapapun malam ini. Mereka hanya mau uang tembusan bro. Oh, berarti penculikan ini terkait dengan uang. Tak lama mereka sampai di sebuah tempat. Leo dan beserta yang lainnya diturunkan. Terkuak fakta anggota kelompok tadi ternyata dibayar oleh seseorang untuk hal tersebut. Mereka pun dibawa secara paksa ke sebuah ruangan yang dimana ruangan itu gelap dan tak jelas ya bro. Leo bersama teman-teman ini pun disuruh untuk berlutut dan tak lama kemudian tirai terbuka. Ternyata mereka dijadikan bahan tontonan di sebuah pesta orang kaya. Di sana seorang nenek tua menjadi pembawa acara. Aduh nek, ingat umur lah, ngapain ngurusin acara kayak gini. Dia bilang bahwa Leo beserta teman-temannya dilelang. Waduh, belum, udah kayak barang aja mereka nih. Dimana orang yang memberikan penawaran tertinggi berhak mendapatkan kesempatan membunuh Leo dan teman-temannya melalui sebuah permainan. Dan penawaran tertinggi pun telah didapat oleh beberapa orang kaya yang sangat bahagia bisa melakukan pembersihan elit tersebut. Leo dan yang lainnya pun dibawa ke sebuah arena gelap tanpa dibekali apapun. Tak lama kemudian, orang kaya tadi masuk dilengkapi dengan persenjataan dan kacamata night vision. Tentu ini menjadi pertarungan yang tak adil. Karena Leo beserta teman-temannya dijadikan buruan saja, sedangkan orang kaya lainnya nonton di ruangan yang lain. Untuk kesekian kalinya, Leo menjadi pahlawan di sini, di mana dirinya akan membunuh orang kaya tersebut. Karena kita tahu bahwa Leo ini pro player, dia berhasil membunuh satu persatu orang kaya tersebut dengan mudah.
sekarang Leo telah berhasil mengendalikan situasi. Dia telah mendapatkan senjata dan diberikan kepada teman-temannya. Mereka pun berhasil membunuh orang-orang tadi. Tapi ternyata datang beberapa pasukan ke sana dengan senjata lengkap. Di lain sisi, tim Leo and Friends sudah tidak memiliki amunisi yang cukup. Dan tiba-tiba datang orang yang langsung memberondong Sen. Waduh, kasihan amat si Sen ini. Dari awal dia selalu jadi sasaran empuk. Di saat genting itulah alarm berbunyi. Ternyata ada orang yang menggunakan senjata kelas 4, di mana hal itu dilarang. Dan inilah kelompok Carmelo Jones datang menyelamatkan. Mereka pun langsung membunuh para penjaga. Kita pun kembali melihat si Om Dwayne. Di sana Carmelo Jones menemui Eva dan Kelly. Karena sebelumnya Kelly sering melihat siaran Carmelo Jones, dia sudah tahu dengan pria tersebut. Carmelo berkata bahwa mereka harus pergi dari sana. Tapi di sini Liz menolak untuk pergi karena ia ingin tetap bersama Sen yang telah tewas. Akhirnya Leo, Eva, dan Kelly yang memutuskan untuk pergi. Dan kelompok Carmelo Jones langsung war dengan kelompok tersebut. Baku tembak yang brutal menjadi pemandangan yang epik di sini. Hey, rich bitches! This is our time now! Leo beserta temannya ini sampai di parkiran, berusaha menghentikan sebuah mobil yang ternyata dikemudikan oleh seorang nenek tua tadi. Leo menyuruh orang itu untuk keluar dan bilang kalau nenek ini tak pantas hidup. Setuju belum? Leo pun langsung pergi ke tempat target awalnya. Di saat itu waktu pembersihan tinggal beberapa menit saja. Sampai di sana, Leo pun curhat. Ia mengatakan bahwa pria di rumah itu 12 tahun yang lalu telah membunuh anaknya yang bernama Nicholas. Yang semakin membuat Leo dendam, pria itu dinyatakan bebas. Sejak itu hidup Leo berantakan. Eva dan Kelly mendengar hal itu tetap menahan Leo, tapi Leo tetap melakukannya. Waktu pembersihan tinggal 5 menit, dan Leo telah dekat dengan targetnya. Saat Leo masuk ke kamar, Leo langsung menghajar orang tersebut yang sedang tertidur. Tanpa pikir panjang, Leo menodongkan pisaunya. Dia meluapkan emosinya dan menyuruh pria itu untuk melihat wajahnya. Lihat apa yang telah ia ambil dari hidup Leo. Bisa dirasain sih kalaupun di posisi Leo kayak gini. Di saat genting itu teriakan terdengar. Tiba-tiba Sin langsung berubah keluar rumah. Dan Leo tadi pun keluar rumah, terlihat dirinya sangat berantakan. Ya iyalah, 12 jam nyelamati nyawa orang. Tapi tiba-tiba dia didor oleh seseorang, sehingga langsung tersungkur. Orang yang menembaknya adalah pimpinan tentara tadi. Yap, dia bisa melacak keberadaan Leo. Dan dia juga mengatakan bahwa ada aturan dalam pembersihan, yaitu tak boleh menyelamatkan orang. Leo pun bak menjadi pahlawan pada saat itu. Pimpinan tersebut bersiap membunuh Leo yang telah sekarat. Di sisi lain, ia juga dendam dengan Leo. Namun, tiba-tiba pimpinan itu kena headshot oleh pria pemilik rumah tadi. Ternyata, Om Leo tidak membunuhnya belum. Dan anak buah pimpinan itu datang ke sana. Di lain sisi, Eva dan Kelly juga datang. Dan di saat itulah terjadi todong-menodong. Namun, ternyata sirine pembersihan berbunyi yang menandakan pembersihan telah usai. Dan tidak ada satupun yang boleh membunuh pada waktu itu. Eva pun menyuruh pria itu mengambil mobil untuk membawa Leo ke rumah sakit dan dirawat oleh Eva dan Kelly. Mereka mengatakan bahwa Leo adalah pria yang baik. Sampailah mereka di rumah sakit dan telah banyak warga berdatangan. Mantap rumah sakit ini pelayanannya. Selesai beberapa menit langsung open. Leo pun dibawa keluar dan film selesai. Oke bro, begitu saja alur film The Purge Anarchy. Yang membuat Bang Upan terkesan, ada beberapa perbedaan dengan film The Purge pertama, di mana latar setting di film tersebut lebih kecil.
Sedangkan di film kali ini menggunakan latar setting yang lebih luas dan bertambahnya beberapa kelompok sehingga film The Purge Anarchy ini makin seru abis. Adapun makna film yang dapat kita ambil dan dapat terlihat dari tokoh utama yaitu Leo mempunyai kebesaran hati untuk memaafkan pembunuh anaknya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.